Oke. Sudah ada? Sudah, Sir. Udah, Pak. Baik, so Sudah, Pak. the title of this topic is media and sumber belajar. So media and the source of the learning or learning sources. So let's talk about the bentar. Nggak kelihatan bawahnya. Kayak gini aja kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Jelas ya, baik. Oke, ini media pembelajaran. So based on the definition, the media pembelajaran means di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat menunjang terwujudnya pembelajaran yang inovatif. So in this technology era, the teachers are were asked to use the tools that can support their teaching learning process. Jadi kiranya akan ada sebuah perbedaan dari yang misalkan kita sudah coba what we had discussed, yang kita sudah coba diskusikan di pertemuan sebelumnya. Kalau guru ini sekarang di zaman teknologi ini dituntut untuk menggunakan sebuah alat-alat ataupun yang berkaitan dengan teknologi untuk menunjang proses belajar mengajarnya sehingga tercipta the innovative learning atau pembelajaran yang inovatif. Nah, kiranya hal ini so there is an exchange from the conventional method into the digital method. Jadi kiranya akan ada sebuah perbedaan ya dari yang konvensional sampai yang teknologi sekarang ini. Kalau misalkan konvensional mungkin pernah kalian alami waktu di sekolah, yaitu guru hanya menggunakan buku teks ataupun LKS biasanya. Kira-kira kalau dari kalian ada nggak sih guru yang misalkan waktu sekolah kalian dulu udah menggunakan teknologi dan teknologi yang digunakannya apa kira-kira? Marisa? Kebanyakannya masih pakai buku sih, Pak. Oh, Kalau misalnya pas SMA, baru sih kalau SMP masih pakai buku kayak gitu. kalau untuk SMA pakai apa biasanya? SMA paling pakai komputer, terus pakai handphone juga sih kalau misalnya itu mah. Handphonenya misalkan seperti apa gurunya ketika mata pelajaran bahasa Inggris? Oh, kalau di pelajaran bahasa Inggris mah enggak, masih pakai buku. Buku pakai LKS? Iya. Kemudian gurunya cuma bilang 7 magic words. Ada 7 kata-kata ajaib dari guru. Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kalian baik-baik saja? 2. Nah, silakan segera buka bukunya halaman sekian. 3. Kerjakan. 4. Nanti Bapak akan kembali lagi. Bapak ada pergi dulu, ada urusan dulu, kemudian gurunya keluar kelas. Nanti Bapak akan kembali 5 menit sebelum kelas usai gitu ya. Oke, setelah itu gurunya kemudian keluar kelas. 5 menit sebelum waktu selesai, kemudian gurunya kembali lagi. Gimana? Sudah selesai atau belum? Kemudian kalian akan jawab, belum. Baik. Tadi kelima, keenam. Baik, kalau begitu jadi PR aja buat minggu depan. Silakan dikerjakan di rumah. Nah, kalau begitu 7. Kalau begitu sudah cukup sekian. Sampai sini saja dulu pelajaran hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 magic words that always used by our teacher gitu. Biasanya 7 guru kita tuh bisa gitu. Nah, kebanyakan dari apa yang saya so what from I observe, many teachers in English lesson use those kind of method. Jadi kebanyakan guru-guru bahasa Inggris tuh kebanyakan gitu. Nyuruh ngerjain tugasnya, LKS-nya, atau misalkan disuruh menerjemahkan. Nah, kira-kira menurut kalian, so in your opinion, if you are the students, if you were the students, and then your teacher asks you
to translate the text. So in your opinion, is it a good method or not? Jadi kalau misalkan gurunya tuh biasanya cuma kalau pelajaran bahasa Inggris disuruh menerjemahkan. Nah, di level SMA, menerjemahkan itu kira-kira cukup baik atau tidak? Kiki, Menurut saya kurang sih, Pak. kenapa Ki? Gimana ya? Harusnya sih guru sih, nggak tahu. Menurut Kiki nih guru yang cara ngajarnya tuh di pelajaran bahasa Inggris itu cuma nyuruhnya itu nerjemahin aja. Nah, menurut Kiki gimana? Kalaupun nanti Kiki jadi guru, akan seperti itu juga metodenya atau bagaimana gitu? Enggak sih, Pak. Kalau kecuali emang materinya itu ya tentang translate gitu. Misalkan tentang ya reading, misalkan tentang reading. Ya ya itu masih relate lah. Tapi kalau untuk ke semua kayak ke semuanya kan kalau bahasa Inggris bukan tentang reading aja, misalkan bukan tentang translate aja. Jadi kalau disuruh translate gitu terus sih kayaknya nggak bagus Ya. sih. Jadi kalau misalnya nanti kalian perhatikan di silabus ataupun kurikulum yang di SMA, SMK, MA ataupun SMP itu sebenarnya tidak ada menerjemahkan. Biasanya di SMA, SMK, SMP itu hanya mencakup 4 skill yang utama, ya reading, listening, speaking, dan writing. Cuma kiranya cukup aneh kalau misalkan gurunya harus menyuruh siswa untuk menerjemahkan. Nah, kebanyakan siswanya juga mungkin maksudnya baik, dengan menerjemahkan itu siswa bisa mendapatkan perbendaharaan kata dan juga bisa mencari tahu makna kata. Tapi nyatanya kebanyakan anak-anaknya pakai Google Translate gitu. Jadi tidak ada proses menerjemahkannya gitu. Nah, kiranya ke depannya itu kalian itu dituntut untuk tidak seperti itu. Kalian mampu menggunakan teknologi yang kiranya dapat menunjang pembelajaran yang inovatif. Nah, kalian bayangin, masih ingat waktu kalian belajar dulu, kalian gurunya cuma pakai ceramah aja, cuma ngejelasin dari buku gitu ya. Nah, itu kan kiranya tidak ada hal yang inovatif. Jadi kesannya cukup membosankan. Atau misalkan gurunya pakai PowerPoint, tapi kira-kira tampilan desainnya yang biasa aja. Nah, kalian boleh menggunakan PowerPoint, tapi yang kiranya tampilannya atraktif gitu, yang bisa membuat siswa kalian itu nanti tertarik untuk menggunakannya. Kalian percaya nggak kalau dari PowerPoint bisa bikin sebuah game? Bisa? Percaya, Pak. Bikin kayak gimana, Fit? Bikin kayak animasi-animasi gitu. Kenapa? Kayak bikin animasi-animasi gitu. Oke. Tapi kamu siap bikin animasi lewat PowerPoint karena itu harus detail satu-satu. Banyak animasinya. Iya, dulu pernah, Pak. Oh gitu. Kayak sebenarnya kita bisa membuat game. Ini nggak bisa ya. Nah, kita bisa membuat game dengan menggunakan shape. Ditutupin. Misalnya kita bisa main tebak gambar ya dari PowerPoint. Ini ditutup. Contoh gini, nanti kalian tutupin semua slide dari PowerPoint-nya. Kemudian masuk ke animasi. Saya tutup dulu deh. Nah, contohnya gini aja dulu ya. Kalau nanti kalian mau mengikuti, nanti dilatih di rumah. Kemudian kita klik animasi. Bisa nggak ini? Nggak bisa gini? Pakai add animation-nya. Nah, ini tuh nanti kalian pakai add animation, nanti pakai yang klik. Nanti pakai yang exit. Jadi nanti dia akan keluar muncul satu-satunya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan PowerPoint untuk jadi pembelajaran yang inovatif sebenarnya. Ini ternyata kalau di online nggak bisa. Oh, ini bisa nih. Kayak misalkan ya. Nah, kita pakai yang exit ya. Misalnya saya nanti misalnya diklik ininya dulu, klik satu.
2, 3. Kemudian kita klik yang bagian ini, kemudian pakai yang exit. Jadi seperti itu. Gitu. Kelihatan nggak? Ya, jadi bisa main tebak Mantap. gambar sebenarnya pakai PowerPoint gitu. Dengan hanya pakai insert shape doang dan animasi. Sebenarnya gitu. Itu salah satunya. Jadi kan kiranya bisa lebih inovatif ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian media pembelajaran. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, guru diharapkan dapat menggunakan alat atau bahan pendukung proses pembelajaran dari alat sederhana hingga alat yang canggih sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. So, you as a becoming teacher, as a prospective teacher, are demanded that you can use the simple tools until the sophisticated tools that can support your teaching and learning process. Jadi kiranya kalian nanti bisa menggunakan alat atau bahan pendukung dari proses pembelajaran, utamanya nanti pembelajaran bahasa Inggris, mulai dari alat sederhana hingga alat yang canggih. Menurut kalian alat yang sederhana itu seperti apa sih? Elsa, alat sederhana untuk bisa menunjang pembelajaran. Dari misalnya pakai handphone, Pak. Pakai handphone, oke. Kalau yang canggih? Kalau yang canggih kayak Infocus atau komputer gitu. Oke. Ai, menurut Ai gimana? Alat sederhana itu yang apa? Ya sama Pak gitu. Yang tidak memerlukan ini Pak, teknologi yang jarang ditemui gitu. Oke. Kayak ya. Baik. Mungkin kalau yang sekarang berkaitan langsung dengan siswa-siswi kita dan kiranya hampir semua dimiliki adalah handphone ya. Nah, kalau yang canggih itu kalian tahu nggak yang misalkan board semacam whiteboard, tapi dia udah interaktif board. Yang kalau misalkan kalian nonton di Metro TV ataupun nonton di acara penyiar berita, yang penyiarnya itu bisa pegang touchscreen-nya, kemudian ditarik-tarik. Hologram kayak gitu, Pak. Ya, interaktif whiteboard. Itu kan Ada Pak di canggih. SMA. Ya, Hah? di SMA saya udah ada Pak yang kayak gitu. Kamu di SMA mana, Ai? S1 Gunung Halu. Satu Gunung Halu. Sudah dipakai untuk pembelajaran? Udah, cuman pas aku lulus waktu itu baru sih. Jadi baru 2 kali aku nyobain. Di mata pelajaran apa? Ditaruhnya di lab, cuman 1 doang sih Pak. Bahasa Inggris nggak? Iya, dipakai sama bahasa Inggris. Oh ya, nah itu salah satu untuk yang kiranya alatnya canggih gitu ya. Dan diharapkan gurunya bisa menggunakan itu, mudah-mudahan bisa menggunakan interaktif whiteboard-nya itu gitu. Nah, kemudian lebih dari itu, so more than that, so the teachers are expected to have an ability to develop their skill in order to make their own learning media. Jadi kalian juga diharapkan ke depannya itu bisa membuat sebuah media pembelajaran sendiri. Yang tentunya di sini yang seperti yang kita sudah bahas di diskusi, kalian tuh sering banget bahas bahwa ya gurunya harus kreatif. Gurunya harus kreatif. Memang di zaman sekarang guru dituntut untuk kreatif. Masalahnya apakah guru itu akan kreatif? Your answer? Dianisa. Pak? Kan guru diharapkan dapat mengembangkan keterampilannya dalam mengembangkan media pembelajarannya. Nah, untuk bisa mengembangkan keterampilannya, tentunya guru harus kreatif. Di dalam diskusi kan juga kalian sempat membahas itu kan gitu. Nah, menurut Dianisa, apakah kiranya guru-guru sekarang sudah cukup kreatif? Kalau yang SD sih udah mulai kreatif sih Pak. Kalau yang SMA belum. Oh iya, karena untuk Kalau menjadi orang yang kreatif itu agak susah karena kita harus rela mengorbankan diri ya untuk membuat media pembelajaran yang interaktif dan atraktif. Misal, kalian mau nggak bikin flashcard untuk pengajaran bahasa Inggris? Tahu flashcard? enggak. Tahu? Ah? Tahu. Ki, tahu Ki? Nggak tahu, Pak. Oh, flashcard itu
Nah, kayak misalkan nih, kita ngajarin bentuk bagian anggota tubuh. Nah, kemudian itu ada gambar-gambar yang hanya bagian tubuhnya saja. Misalkan hidung, gambar hidung. Kemudian ada tulisan di bawahnya nose. Nah, itu ada flash. Yang kecil-kecil bukan, Pak? Kenapa, Fit? Yang kecil-kecil bukan gambarnya? Ya, jadi kayak... Kartu gitu. Kenapa? Kartu kecil gitu. Kartu. Terus Ada yang kartu kecil, ada yang kartu besar, ada juga yang seperti kartu remi bentuknya, yang sebesar kartu remi atau ada pun yang besar juga. Nah, caranya kita bisa download itu dari internet, ada. Tinggal cari kata kuncinya flashcard. Jadi cuma bisa kita ngambil langsung adopsi aja. Tapi kalau misalnya kita mau mengembangkan sendiri, kita kayak bikin desainnya misalkan di Canva, kemudian kita ambil dari internet cuma gambar-gambarnya saja, kemudian kita kembangkan sendiri sesuai dengan daya kreativitas kita. Nah, itu artinya kita membuatnya sendiri. Nggak ngambil langsung dari internetnya yang cuma apa ya, plek-ketiplek atau copy paste saja gitu. Nah, itu ada kayak misalkan menurut kalian kalau ngajar anak SD nih di bahasa Inggris SD, kemudian kita berpatokan pada buku. Di buku itu hanya ada gambar saja. Gambar kiranya sesuai dengan bentuk aslinya atau tidak di dalam buku? Kira-kira menurut Tidak, kalian? Pak. Tidak sih, Pak, kurang. Tidak mesti, good. Tidak mesti, kadang gambar yang ada di buku itu tidak sesuai dengan benda di aslinya, ya nggak? Kalian selalu ingat nggak ketika kalian belajar Apple itu cuma yang tampilannya di dalam buku, yang selalu digambarkan dengan warna merah, ya nggak? Nah, Iya, Pak. betul. Nah, kiranya kita bisa memberikan sebuah pembelajaran yang kiranya atraktif dan sesuai dengan konteks atau kontekstual teaching-nya, yakni kita membawa bendanya itu ke dalam kelas. Membawa bendanya itu ke dalam kelas. Disebut metodenya adalah realia. Gitu. Jadi misalkan kita ke dalam kelas, kita lagi ngajarin fruits, jenis buah-buahan kepada anak SD. Misalkan ya. Kemudian kalau misalkan kita cuma ngelihat dari buku, kan selalu gambarnya seperti itu tuh, kalian tahu atau ingat. Nah, tapi resikonya kalian mau atau tidak merelakan diri kalian. Artinya kalian beli buah-buahan, macam buah-buahan, kemudian dibawa ke dalam kelas dan ditunjukkan langsung kepada siswa-siswi kalian. Itulah yang disebut dengan realia. Real. Gitu bendanya. Nah, itu kan kiranya bisa lebih interaktif juga ya. Misalkan anak megang dan merasakan, oh ini buahnya. Dan mereka melihat secara langsung bentuk buahnya. Karena kan selama ini yang kita ketahui bahwa apel itu kalau dalam buku selalu berwarna merah. Padahal kan apel juga ada warna hijau. Ya, dan banyak berbagai jenis buah-buahan lainnya. Gitu. Nah, itu kiranya salah satu bagaimana kita bisa mengembangkan media pembelajaran kita sendiri. Tentunya banyak lagi media pembelajaran yang bisa dikembangkan, cuma yaitu balik lagi ke gurunya atau ke SDM-nya atau sumber daya manusianya mau atau tidak mengembangkan keterampilannya dan membuat media pembelajarannya sendiri gitu. Itu balik lagi ke diri kalian nanti gitu. Nah, selanjutnya pembelajaran merupakan kegiatan yang edukatif. So, it is an educative activity, and pembelajaran yang edukatif diharapkan mampu mengarahkan pendidikan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut kalian, pendidikan dalam belajar bahasa Inggris itu tujuannya apa sih? Fadlan? Tujuan gimana, Pak? Tujuan siswa meraih pendidikan utamanya dalam belajar bahasa Inggris. Kira-kira tujuannya apa sih? Kebanyakan sih kayak seperti pengen punya pekerjaan yang apa ya antar negara gitu, Pak. Kayak di luar negeri pengen jadi ini gitu. Biasanya gitu, Pak. Biasanya. Ya. Kalau kalian kuliah pendidikan bahasa Inggris sendiri buat apa? Putri, Nadia, ada? Ada, Pak. So, kenapa Put? Kamu masuk pendidikan bahasa Inggris? Buat aku mau hafal. Mau tahu, Pak, mau tahu bahasa Inggris karena mau
biar bisa ke luar negeri kayak gitu. Biar bisa ke luar negeri mah nggak perlu bisa bahasa Inggris, harus cuma perlu punya uang. Buat Nah itu udah. aja. Kalau cuma buat ke luar negeri mah nggak perlu bisa bahasa Inggris, yang penting punya uang. Toh asistennya Raffi Ahmad aja nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa ke luar negeri. Jadi tujuannya apa? Kan itu ya, misalkan. Ya. Kalian berpikir nggak waktu sekolah dulu, sebenarnya saya belajar bahasa Inggris buat apa sih? Buat apa coba? Kalau pendapat aku ya, diriku sendiri gitu, opini aku. Kalau aku mah emang belajar ini Pak kan programming, coding, tahu gak Pak? Kan kebanyakan pakai bahasa Inggris gitu. Ya, meskipun kebanyakan saya bukan pakai cowok bahasa yang bisa Inggris. dikodein ya, Blan. Bukan, Pak. Main kode-kode wae. Ya, jadi dari situlah mulai tertarik untuk belajar bahasa Inggris, Pak. Ya, gitu. Cuma kan kalau misalkan kita lihat di sekolah, apa sih belajar bahasa Inggris itu kan? Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Pernah nggak kalian berpikir, kenapa sih harus belajar bahasa Inggris? Mungkin karena bahasa internasional, Pak. Ya, karena bahasa internasional. Utamanya belajar bahasa Inggris itu adalah biar kita bisa bersaing dengan orang-orang luar negeri. Kalian kan tahu sekarang banyak tenaga kerja asing yang udah masuk ke negara kita gitu. Jadi tujuannya sih utamanya kiranya adalah untuk bisa bersaing di dalam dunia global ataupun di dunia pekerjaan. Nah, itulah yang kiranya di pendidikan ini mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuannya adalah kita mampu bersaing itu gitu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kini telah terjadi pergeseran paradigma dalam pembelajaran ke arah paradigma konstruktivisme, di mana dalam paradigma ini pengetahuan tidak begitu saja bisa ditransfer oleh guru ke pikiran siswa, tetapi pengetahuan tersebut dikonstruksi di dalam pikiran siswa itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan autonomous learning. Autonomous learning itu artinya adalah, nah mungkin kalian juga menyadarinya bahwa di kuliah itu materi itu 30% dari dosen, 70% itu adalah pengembangan dari mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi mungkin kalian ada guru, ada dosen juga ya saya mau udah ngajarin, terserah kalian bisa atau enggaknya gitu. Karena ya seperti ini, kalian tuh harus bisa mengonstruksi diri kalian, membangun diri kalian untuk bisa menguasai sebuah bidang, utamanya dalam misalkan mata kuliah di pendidikan bahasa Inggris ini gitu. Jadi misalkan kan ada tuh dosen yang pakai WhatsApp misalkan, terus kirim teksnya banyak banget gitu ya. Apakah dia peduli kalian bisa atau tidak? Tidak. Kalian ngerti atau tidak? Tidak. Saya yakin kalian nggak ngerti dengan metode pengajaran dari dosen itu gitu. Cuma diambil positifnya. Oh mungkin dosen tersebut ingin membuat sebuah konstruktivisme dari mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa diharapkan membangun. Jadi balik lagi ke kalian gitu. Misalkan seperti itu gitu. Nah, paradigma konstruktivisme, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa atau teacher centered. Tetapi yang lebih diharapkan adalah bahwa pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered. Dalam kondisi ini, guru lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran, sedangkan siswa diharapkan dapat secara aktif berinteraksi dengan sumber belajar yang ada. Kira-kira dalam pandangan kalian, di banyak sekolah itu sudah menerapkan teacher centered atau student centered? Kita lihat. Jar. Coba. Menurut Fajar, kira-kira di sekolah tuh udah student centered atau masih teacher centered? Sepengalaman saya waktu SMK masih center, Pak. Masih teacher centered ya? Ya. Ya. Ada nggak sih yang student centered? Oh, Dianisa, karena kan jauh nih di Pontianak nih. Kita mungkin sistemnya berbeda nih. Kamu di sekolahnya di mana, Dianisa? Di SMA 1 Pontianak. Wah, di kotanya ya, apalagi pusatnya ya, SMA 1 Pontianak. Di kamu, kira-kira pembelajarannya teacher centered atau student centered? Kemarin sih masih kebanyakan teacher centered. Masih teacher centered ya. Nah, nanti ke depannya kalian itu diharapkan pada tantangan bagaimana mengembangkan sebuah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student centered.
Nah, itu yang kiranya dikembangkan di dalam kurikulum 2013. Nah, saya tanya ya, masih ingat nggak? Atau misalkan ada yang ingat waktu kalian sekolah waktu dulu di zaman SMA, kemudian gurunya itu ngasih materi sedikit, kemudian disuruh langsung bikin kelompok, kemudian kalian diskusi kelompok, kemudian nanti langsung presentasi di dalam kelas. Ada yang seperti itu? Saya Iya, seperti Pak. itu, Pak. Kiki sama Ada Sal. Ada, Pak. Fitri juga gitu, Pak. Pernah Pak, aku juga. Fadlan juga? Kalau Chris? saya Tapi bukan di mata pelajaran bahasa Inggris. Oh gitu. Di mata pelajaran bahasa Inggris ada nggak? Fitri bahasa Inggris, Pak. Kayak gitu, Sekolah. Fit. Paling Kayak gitu kalau gurunya. bahasa Inggris tuh kayak kalau Pak. Ki, gimana Ki? Iya, kalau dulu waktu masih pakai KTSP 2006 itu kebanyakan teacher center gitu, Pak. Oke. Tapi pas berubah menjadi K13 itu baru kayak bener-bener semuanya tuh ya guru cuman kayak gitu doang, ngasih materi sedikit terus nanti selanjutnya kita presentasi terus. Nah, betul. Gitu sih, Pak. Menurut kalian enak nggak jadi guru yang kayak gitu? Enak. Enak. Enak banget. Betul, enak banget. Cuma masalahnya kalian sadari nggak? Gurunya cuma bilang bagi kelompoknya paling depan belakang. Ya, biasanya kayak gitu. Depan belakang. Kemudian ketika anaknya diskusi kelompok, gurunya diem di meja, atau nanti sesekali gurunya berkeliling ke tiap kelompok, tapi nggak ngasih tahu caranya diskusi kelompok itu seperti apa, baiknya bagaimana. Ya. Kemudian pas presentasi, jujur deh, yang presentasi pasti cuma satu anak, yang lainnya cuma mejeng di depan. Iya, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul banget. Betul Betul sekali. banget. Betul sekali Pak, itu Doang Bapak. nama doang. Jadi sekarang poin presentasinya tuh di mana? Yang katanya student centered kan gitu. Yang walhasil kalau yang maju ke depan, misalnya yang ada 5 sampai bahkan pernah waktu itu saya lihat 8 sampai 10 orang per kelompok, yang ngomong cuma satu. Yang di depan kadang main-main di depan papan tulis, ngeledekin teman-temannya kayak gitu. Nggak diajarin cara presentasi yang baik dan benar bagaimana. Cara diskusi kelompok yang baik dan benar bagaimana. Kemudian bayangin kalau misalkan ternyata kalau sistem pembagian kelompoknya depan belakang, kalian kan tahu kalau yang duduk di barisan paling belakang itu kan anak-anak yang biasanya males. Nah, sekarang bayangin yang di belakang itu adalah anak-anak yang cowok-cowok pemalesan semua. Berarti yang jadi tumbalnya siapa? Yang kiranya rada rajin. Kan kasihan kalau pembagian kelompok kayak gitu. Ya enggak? Nah, itu yang terjadi di kita. Sebenarnya enak sih gurunya cuma jadi fasilitator saja gitu. Cuma ya itu, kadang gurunya tidak memberitahu bagaimana diskusi kelompok yang baik dan benar seperti apa, kemudian cara presentasi yang baik dan benar seperti apa. Akhirnya ya udah, kalian biasanya tuh yang kerjain cuma satu orang. Nah, kita less than 1 minute, nanti lanjut lagi ke link berikutnya ya. Kalau misalnya ujuk-ujuk, nanti saya live gitu. Oke Pak. Ya, jadi student center itu memang polanya seperti itu yang kiranya diajarkan di K13. Cuma pada hakikatnya kalau dalam pandangan saya, itu tuh yang jadi tantangan adalah